Yang saya hormati senior saya, Ketua Komite SMK Negeri 1 Batuda. Saya sapa nama beliau Bapak Deterandus Haji Sudirman Hinta. Beliau ini adalah mantan anggota DPRD kita di Provinsi Gorontalo. Saya doakan dulu insya Allah beliau ini umur panjang dulu. Amin. Amin. Kalau bukan karena beliau, kira-kira SMK Negeri 1 Batuda ini tidak ada di sini, Pak Bu. Karena dia yang perjuangkan, beliau. Bahkan beliau yang mewakafkan tanah ini tak dibayar. Betul. Dan itu luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya baru tahu dari kepala sekolah tadi. Ustaz tahu siapa yang kasih wakaf ini tanah? Luas sekali Ustaz. Itu dia kasih cuma-cuma. Insya Allah ini Bapak Ibu, saya terus terang baru dulu nyawa saya dengan harga tanah yang begini mahal, beliau punya dia kasih cuma-cuma. Untuk apa? Pendidikan anak-anak kita. Alhamdulillah. Berdiri bulu nyawa saya Pak. Ini Allah tahu. Insya Allah beliau ini Allah bahagiakan dunia akhirat. Amin. Amin. Hayrun nasi anfa'uhum linnas. Popo walia akan ngantuk. Ohuna totawewo. Bapak Ibu, beruntung sekali kasih masuk anak-anak di SMK. Masa depannya jelas Pak Bu. Kita tidak mau pikir lagi mualiwa wala uuti. Mereka ini punya keterampilan Pak Bu. Kita orang ini tidak apa yang namanya mau bingung-bingung orang mau kerja apa, tidak. SMK itu khusus dibentuk menjadi anak yang bisa akan menciptakan kerja, bukan cari-cari kerja. Alhamdulillah. Bapak Ibu staf Dewan Guru Tata Usaha, Bapak Ibu orang tua, pengurus komite dan seluruh yang hadir, tidak ada yang saya lewati. Siswa kelas 10, 11 dan 12, semuanya yang dimuliakan Allah. Pak Kepala Sekolah dan Ketua Komite pagi ini spesial menghadirkan Ustadz Bentor Naga Hitam. Ada JP Naga Hitam di situ pakai. Ya, karena Naga Hitam itu ditanya di Antv. Saya ini pakai Pak Ketua Komite diundang ke Antv. Ustadz Bentor Gorontalo, kalau mau Ustadz kami undang ke Jakarta. Ustadz akan kami rekam di televisi Antv. Saya langsung jawab, siap. Bisa. Tidak boleh mau tolak, kan tak rumpul. Saya dikirimin bookingan tiket berangkat Abang Bentor ke Jakarta. Sampai di bandara, saya langsung dijemput dengan mobil Antv. Memang lo mengaladang pengolahan. Siapa yang menyangka mantan Abang Bentor jadi mubalik? Siapa yang menyangka tak ada rumah Bentor lari penceramah? Alhamdulillah. Saya masuk hotel, nanti besok paginya saya dikawal masuk gedung Antv. Lalu kemudian masuk ruangan khusus rekaman Mekah Antv. Mulailah Ustadz Bentor direkam dari pagi, selesainya nanti jam 10 malam. Lama sekali. Apa yang bikin lama? Ternyata saya dia minta dakwah 10 judul. Kalau mau dakwah ke Antv asik. Saya itu sebelum berdakwah, dong hebat kali aisyah. Jadi dong puasa ini lah pulang apa hari. Kalau mau puasa kita hari. Selamat ya pasti dihimida apa kami Allah. Bagi saya itu kan aneh. Saya tidak pernah pakai eyeshadow. Nanti di situ dipaksa pakai eyeshadow. Saya bilang baru atur warna. Asik. Salah satu judul yang saya angkat di Antv itu kemurnian hati. Ustaz, apa itu maulid? Maulid itu begini.
seorang nabi yang terlahir di atas dunia, nabi terakhir. Detik-detik Nabi Muhammad akan dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal. Ada keajaiban. Keajaiban itu gini. Mahem polo ti Aminah, to oli Muhammad itu ompongnya. Hepolo hulo liemai, tiba-tiba ada cahaya masuk ke dalam rumah. Cahaya itu langsung ke pusat Siti Aminah. Lode hulo meita ibu oli Aminah, itu cahaya. Pas saat itu langsung dilahirkan Nabi Muhammad dalam keadaan selamat dan Siti Aminah tidak merasakan sakit sedikit pun. Dia lode metiot susujudu. Di Muhammad itu lode susujudu. Etimai tualatnya waktu dotik-dotik melahirkan. Dia boleh pilih helatnya di minggu. Siapa tahu lo cahaya masuk. Dia mau lipat namanya. Memang beda. Muhammadul Basar. Wahuwa lakal basar. Muhammad itu manusia biasa. Kalau mau lihat tinggal ya. Supaya mudah pada sama. Boleh Pak Bu ya. Kalau saya wajah tangguh-tangguh ya. Memang malimba itu saudara. Bapak Ibu jamaah yang mulia. Jadi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Jadi luar biasa sekali ya Pak Bu. Baru kemudian apa bedanya Nabi dengan kita orang? Muhammadul Basar wa huwa lakal basar. Muhammad itu manusia biasa. Tapi tidak sama dengan kita manusia biasa. Beda. Apa bedanya? Di Timur Tengah itu ada penelitian. Rambut Nabi yang ada di museum. Diambil. Ada beberapa peneliti gabungan. Orang-orang Islam dan bukan orang Islam. Peneliti-peneliti. Mereka berangkat ke Timur Tengah untuk mengkaji rambut Nabi yang ada di museum, apakah rambut itu betul-betul rambut Nabi atau bukan rambut Nabi. Lalu apa perbedaan rambutnya Nabi dengan kita orang punya rambut manusia biasa. Diadakanlah proses penelitian. Mereka ambil itu rambut, bedanya di mana? Muhammadul Basar wa huwa lakal basar. Muhammad itu tidak sama dengan orang Pak. Kalau kita rampai rambut, diarahkan ke dinding, lalu ada cahaya, pasti dia ada pantulan di dinding. Pasti Bapak ya? Pasti. Jadi kalau kita orang mau taruh begini tangan, pantulannya di dinding. Ada tangan, kan begitu toh? Begitu juga rambut. Rambut kita orang taruh begitu, ada cahaya, pantulannya ada di dinding. Nabi Muhammad punya diambil, kemudian diarahkan ke dinding. Di senter jamaah yang mulia, tidak keluar pantulannya di dinding. Itu bedanya rambut Nabi dengan rambutnya kita manusia biasa. Subhan. Di situ mereka baru terbuka. Diulang-ulang, tetap tidak muncul di dinding. Mereka di situ bersepakat. Inilah rambutnya sang Nabi terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masukkan ini ke museum. Siapapun yang meneliti ini, dia tidak akan pernah muncul bayangannya di dinding. Itulah bedanya. Muhammadul Basar wa huwa lakal basar. Muhammad itu manusia biasa, tapi dia tidak sama dengan orang. Cahaya berbalut cahaya. Satu saat Nabi Muhammad bersedih. Pokoknya tiaan. Wanaknya sahabati wa mahi ambua. Ya Muhammad, kenapa engkau bersedih? Aku mencintai dan merindukan umatku. Umat yang mana ya Rasulullah? Kami ini umatmu. Bukan. Iya, memang kamu umatku. Tapi yang aku rindukan itu umat yang tidak melihat kita ke wajah.
Jadi kalau tu kali Mongolia laku, ati orang di Mongolia umat itu, mereka tidak sempat melihat wajahku, tapi mereka mencintaiku, mereka melaksanakan sunnahku, mereka melaksanakan ajaranku. Rasulullah bilang, seorang itu yang paling aku cintai di hari kiamat. Alhamdulillah, kita orang. Tahun lalu ada maulid Nabi di SMK Negeri 1 Batu Da'a, lomba walimah toyopo per kelas. Saya yang dakwah juga tahun lalu, ramai sekali. Lo tak walimah Allah, anak wali nggak? Asik sekali. Banu ukima doya, liuki doya. Ya. Subhanallah. Jatuh tidak. Bapak Ibu jamaah yang mulia, Muhammad ini kasihan merindukan kita orang. Apa yang dia rindukan? Kita orang ini umatnya yang tidak sempat melihat wajahnya, tapi kita tetap sholat, baca Quran, mengamalkan amalannya. Di Muhammad itu dirawat di Meli Halimah, dongkola ikiki oh. Siapa yang merawat pada dia? Halimatus Sa'adiyah. Kenapa dia nama Sa'adiyah? Dia nama itu sebenarnya cuma di Halimah. Belantaran dia jadi orang terkenal karena merawat Nabi Muhammad, diambil sejarahnya. Lahir dari mana ini di Halimah? Lalu dibuatlah namanya. Dia lahir di suku Sa'ad. Makanya namanya menjadi Halimatus Sa'adiyah. Kira-kira ti Halimah wanu lahir pemengkala. Paling sanggulio Halimah tunggana. Asik subah. Bapak Ibu jamaah yang mulia, membawa rahmatan lil alamin. Sebenarnya kalau kita orang tahu Bapak Ibu apa hikmah dari maulid Nabi dan apa manfaat kita orang memperingati maulid Nabi, kira-kira kalau orang mau kaji ini lebih dalam, itu orang tidak tanggung-tanggung basumbang Pak Bu. Pasti tidak tanggung-tanggung. Kenapa? Berkah rezeki itu di maulid Nabi. Coba kalau ada di masjid kita ada peringatan maulid, jangan bicara hilafiyah Pak Bu. Saya paling tidak suka bicara hilafiyah. Silakan kita orang NU, silakan kita orang Muhammadiyah berangkat dengan niat memuliakan kemuliaan Nabi Muhammad punya kelahiran. Mari kita menjumpa yang tidak sempat berikan walimah toyopo, kasih itu uang di masjid. Hidelo maladoi itu Pak Abu, detihi. Pemolo mauludu minggu depan. Mamu sadia itu doi Pak. Tutup mata kasih di masjid itu di Maula. Makasih ya. Potutulio itu Pak Muhuo. Karena kelahiran Nabi itu membawa rahmat. Halimatus Sa'adiyah bawa dia pergi sampai ke gunung itu, kersang di gunung. Tiba-tiba Nabi Muhammad sampai, bayangkan itu gunung mulai tumbuh, dia punya buah-buahan, kemudian pohon-pohon yang menghasilkan buah yang banyak. Mengertinya kedatangan Nabi Muhammad menjadi rahmat bagi seluruh alam. Subhanallah. Sebenarnya kalau orang paham, di kompleks saya NU Muhammadiyah asik. Jadi kalau ada yang tidak bikin walimah, dorang bakal sedoi. Bukan bawa sadiki Pak, banyak sekali. Dikasih uang itu ke masjid. Wow jam itu walimah, timaul walimah. Pusat akal malim mawal tukang zikir. Hebat sekali. Mau bikin ancor maulid itu apa? Yang bikin ancor maulid Nabi, orang yang berzikir sampai subuh, jahilo subuh. Itu yang bikin ancor maulid Nabi. Mak dia lo oplo kakak wawati. Wow.
ngatos subuh enggak lah. Saya kan takmirul masjid, jadi saya tahu. Ulatia itu biasa latihan, para kisah latihan. Kalau mau subuh, oke masih bapak bomak tuh, di bapak tuh heda. Mudah dibalas kapal wati bin helatnya ibu-ibu, dia akan nunggu tak petot nenek het dulu he. Di ulatnya ada korema atau nenek, jadi lo subuh. Mau bangun mayat, oh halangan wau, oh ya kan kepolan itu, oh halangan wau, harap ini nenek bohong luas, maafkan kalau ada kau halangan, subhan, Bapak Ibu jamaah yang mulia. Itu yang bikin hancur maulid Nabi. Subhan. Makanya hikmah yang saya mau ambil pagi ini apa? 3 golongan yang tidak akan pernah menyentuh pintu surga dan tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Rasulullah bilang begini, sahabatku Ali, taima olehmu Ali, ada 3 golongan yang tidak akan pernah masuk surga. Ada 70.000 itu yang tidak masuk surga. Salah satunya yaitu golongan 3 golongan. Yang pertama tidak boleh masuk surga. Yang pertama itu orang yang paling kikir. Jadi tabung gili itu tuh kata-kata. Jadi baru maaf, walaupun kita mungkin bungkol. Tak mungkin bungkolnya itu ada apa nih yang sudah kubur tuh. Omolong pun jauh tadi ya. Tidak boleh Pak Bu. Dunia pendidikan, saya ini guru Pak Bu. Sekarang jadi guru. Jadi saya dulu Pak Bentol, lalu kemudian saya jadi guru. Saya mengajar di SMP 15 Kota Gorontalo. Jadi saya sering kalau bikin acara begini, kasih himbauan. Apapun alasannya, saya sebagai guru agama bikin undangan. Lalu saya menghimbau, Bapak Ibu, kita akan bikin acara walimah. Mohon sumbangannya. Sumbangannya, kan acaranya tersendiri itu toh. Iwo lu tak bugili bungkong. Oh, nu tepom mantu. Kau ceritanya tak mau Hah? Wan mau rapat, mau cerita. Wow dia sumbangan dia. Boga ka utang lo kata dia. Subhan. Mau ada cerita wow dia sumbangan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi golongan pertama yang tidak masuk surga itu orang yang kikir. Bapak Ibu, kerjasama itu jadi ringan. Ringan. Coba kita orang semua kerjasama. Apa yang mau bikin di sekolah ini? Kita orang kerjasama. Saya kalau di SMP itu mau bikin acara walimah, cuma saya mau bilang sama orang tua, walau sama-sama itu kembali gagal acara. Wih, bayangkan itu orang tua, Ustaz, walau kebetulan Ustaz, walau kampung, walau kita orang siap di belakang, jauh siap di pohon. Ami mau bantu Ustaz. Yo, makasih. Alhamdulillah. Ringan. Kalau 1-2 orang memang berat. Tapi kalau bersama, pokok ini luar biasa sekali. Apalagi? Yang kedua tidak akan pernah masuk surga. Anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Tidak ada tempatnya di surga kata Nabi. Makanya saya bangga sekali kepada kepala sekolah SMK dan komite yang telah berhasil membuat musola. Kemudian digilir anak-anak Pak wajib. Lohor itu wajib. Digilirkan Jumat. Coba, digilirkan. Dan ini pengaruhnya bagus sekali buat anak-anak kita Pak Bu. Apalagi diwajibkan di sekolah. Namanya wajib. Dia utonti mengodi wadialo guru agama sanksi. Apa itu DP sanksi? Mau hafal ayat-ayat pede wali 100 kali saja dia memame itu.
Jadi efek jerah. Memikiran. Memang anak-anak ini beda dengan kita orang dulu. Kalau kita tomo omol kekei, asik. Kima mau li papawan otamu. Bahwa dia lima kodel untuk memata itu. Kalau itu babu ya. Kalau otamu ki papan kok, coba itu. Wah kok dia dia. Tete apa itu anak-anak dulu? Ini saya lihat anak-anak sekarang mah bilon hutan. Ya akan mau lagi doang tetangga ingat masa hati-hati. Ini saya lihat anak-anak sekarang, wan itu otamu. Mari untuk ke mata hempo ini. Mami kumikula ada apa sih? Jika tiada mami kumikula. Jadi mami gula. Itu yang saya bilang. Indonesia krisis moral, Indonesia krisis akhlak. Awas narkoba, narkoba ini penghancur generasi muda, termasuk generasi orang tua. Ini narkoba jemaah yang mulia haram, subhanallah. Baru yang ketiga, tidak boleh masuk surga itu siapa? Orang yang tukang adu domba. Siapa itu yang adu domba? Orang yang kasana kamari, wakasana kamari, wakamari kasana. Pak urus orang terurus. Tamu awali mau karlota. Bocil tamu awali mau karlota, dia rumah tambah di luar soroga. Coba memang innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kita orang kasih baju, kita orang hati. Ini inti hikmah yang saya bawa ini pagi. Mau kasih baik hati. Orang munafik itu tidak ada tempat di surga. Saya kalau di sekolah, saya itu kan orang ceplos. Saya langsung kasih tahu sama teman-teman, kami guru-guru sama-sama. Kepala sekolah saya itu senang dia dengan saya. Ustaz ini asik. Mau kasih ingat teman-teman, memang langsung. Oh iya Pak. Tidak boleh kita orang cuma yang akan ini dosa. Sama dengan begini toh. Saya bilang sama teman-teman saya, ini ngoni duduk 4 orang kok. 1, 2, 3, 4. Ada duduk 4 orang. Ini di sekolah saya bilang begini. Jangan ngoni 4 orang dulu sama-sama, baru punya hati usuk masing-masing. Tidak akan lolos dia di hari kiamat. Munafik. Saya bilang apa? Ada 1 orang guru itu langsung dia pegang saya petanya, Ustaz, bukan main Ustaz. Ustaz kasih ingat kamar itu dia. Selama ini kita orang di sini, ini aku musuh hati. Iya Pak. Bukan saja di sekolah, semua kantor. Coba mau kantor mana kita orang, di dalam itu ada yang munafik, yang hati busuk. Saya punya di sekolah saya mau bilang. Ada yang setel baik-baik. Oh, baru. Jadi cerita gagak. Oh, baru. Bebas cerita bagus, baru kita orang pulang toh. Mau keluar sedikit dulu kita. Malona, ketika kita orang pulang, ternyata kita orang yang dia cerita-cerita di situ. Itu munafik itu baru. Ente positif tawagan itu. Serta wa uilonao, wa utahepitana liote itu ati. Wa utaheleto liote itu ati. Kita tahu sifat itu Allah Nabi tidak akan pernah mencium bau surga. Tidak ada tempat baginya di dalam surga. Munafik hati yang busuk. Subhanallah. Kali bimon. Bu itu udah untuk umat ya uwit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridhah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu
Saya akan doakan dan kita berdoa bersama. Amin. Kita rampai anak-anak ini insya Allah jadi anak-anak berhasil. Amin. Amin. Guru-guru yang mengajar di tempat ini, orang tua, insya Allah kita orang Allah selamatkan dunia akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma la nabiyyu qulubana kama al-ard. بنور شمسك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم بحق الفاتحه وسر الفاتحه يا فارج الحمل كاشف الضر ويا ملك بعده يرحم ويرحم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمة ويا دافع البلاء يا رحيم ادفع عنا البلاء والوباء والفقر والمنكر والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.